apa ada hadis mana yang perlu didahulukan antara ibu dan istri. Tapi ibunya bertindak sewenang-wenang dan melakukan batas. Apa harus selalu keinginan ibunya? Terima kasih. Gimana? Nah, ibu. Maka orang tuanya menyerahkan wanita itu kepada suami. Itu pindah surga dan nerakanya kepada suami. Kalau pertama yang harus dia hormati adalah orang tua, ibu, bapaknya. Tapi setelah menikah, si perempuan ini punya kewajiban untuk hormati dan mentaati suami. Tapi kalau lelaki itu tidak diserahkan, tapi dia meminta. Maka di sini posisi si suami tetap dia anak yang harus berbakti kepada bapak ibunya. Siapa yang harus ditaati? Antara istri sama ibunya. Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Kata Rasul, kalian ini baik-baik sama perempuan. Baik sama istri atau ibu. Tapi ibu punya kedudukan yang lebih tinggi di antara istri. Katanya istri ada suratnya. Betul. Tapi surat itu sangat berat sekali. Dan ibu tidak ada surat. Ketika Rasul SAW ditanya, man ahabbun nas bihusni sahbati. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pengabdianku, kebaktianku ya Rasul SAW? Apa kata Nabi? Ummuk, ibumu. Tanya lagi, summaman, ummuk, kemudian ibu. Tanya lagi, summaman, ummuk, ibu. Summa abu. Yang keempat baru bapak. Jadi kalau ada silsilah 100 orang yang harus kita hormati. Yang pertama, kedua, ketiga siapa? Ibu kita. Baru yang keempat bapak. Setelah itu adnaka. Yang lebih dekat, kalian tahu yang lebih dekat. Istri kita, bagaimana harus kita hormati. Istri biasanya gampang cemburu. Dengan orang tua suami. Dengan kakak adik suami, itu biasa, itu wajar. Suami yang harus tahu diri. Memang istri pencemburu ya tinggal di adem-ademnya. Terus bagaimana? Siapa yang harus ditaatin? Ibu apa istri? Taatin ini. Dan si istri berusaha mengikhlaskan. Sudahlah, aku membantumu untuk berbakti kepada ibu. Karena surganya suami adalah ibunya dan bapaknya. Sedangkan surga istri, suami. Maka dia bantu. Jangan menyimpan dendam sama orang tua, sama mertua. Jangan, udah. Supaya hidup kita tentram. So, umpamanya dikatakan umpamanya bertindak sewenang-wenang. Sewenang-wenang seperti apa? Kalau masih dalam batasan yang biasa, kalau sudah tua. Jadi yang muda-muda nih ibu-ibu, bakal tua juga nanti. Bakal punya menantu juga. Ada menantu-menantu yang menjauhkan suami dari orang tuanya. Ada. Nanti bakal kita punya menantu yang anak kita diambil sama istrinya, dibawa lari sama dia dan tidak berbakti kepada kita. Maka tetap yang harus diikuti keinginan ibunya, dan ibunya itu merasa anaknya diambil sama si perempuan ini. Maka kadang-kala dia minta yang macam-macam, dan seorang suami harus bijaksana lah, harus bijaksana bagaimana dia menyelesaikan urusan. Nah, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Kita bisa jelaskan orang-orang yang terasing itu dan bagaimana akhlak bersama manusia jika kita sudah dianggap asing. Nah, ini hadis sahih. Islam dimulai asing. Islam di Mekah dimulai dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi dimusuhi nama orang kampung. Dikatakan tukang sihir, ya. Dikatakan orang gila, penyair, pembohong, macam-macam Nabi. Dalam kondisi asing. Dan bakal kembali. Islam ini asing di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Kemudian orang yang mengamalkan sunnah akan asing di tengah orang-orang Islam sendiri. Kita ngeliat nih, jangan-jangan aliran sesat. Karena kita kan nggak pernah belajar. Akhirnya kita jadi asing di tengah-tengah mereka. Padahal ini amalan Nabi. Contohlah perempuan umpamanya.
Perempuan pakai kerudung. Tahun 80-an ibu-ibu. Inilah ada jiddah-jiddah di sini. Tahun 80-an ada nggak jiddah-jiddah yang pakai kerudung waktu itu? Ada nggak? Nggak ada. Ketika muncul satu keluarga pakai kerudung, mulai loh, apaan ini? Anggap saya waktu pakai jenggot pertama kali, pakai jenggot tuh kelas 3 SMA. Itu pulang dari pondok, disidang sama abah. Ente ada apa pakai jenggot sekarang itu kan? Anak ngomong, Mbak, ini sunnah Nabi gitu loh. Ah enggak, yang pakai jenggot itu orang-orang tua katanya. Nah kita ngomong, orang tua mana yang pakai jenggot? Orang tua pada dipotong jenggot karena supaya kelihatan muda gitu kan. Apa ini sunnah Nabi gitu kan. Itu kita diperangin. Disidang berkali-kali. Ya tetap kita berusaha untuk taat, berbakti kepada orang tua tanpa meninggalkan sunnah. Kalau kita sudah dianggap asing nggak apa-apa. Kita tetap menjaga akhlak kita dengan masyarakat. Pergaulan kita dengan mereka. Insya Allah mereka akan luluh. Karena banyak orang tidak mengerti. Dan kata para ulama an-nas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi hal-hal yang tidak dia ketahui. Ketika dia tahu, dia nggak bakal memusuhi. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.